ada beberapa yang memang menjadi unggulan itu seperti kayak kiwi, pisang, lemon. Nah, kembali lagi kita ngomongin isoman lagi tadi sampai tentang makanan. Nah, kalau pas isoman itu obat yang kan mesti perlu obat yang kita konsumsi kan. Yeah. Nah, obatnya itu apakah kita bisa beli di apotek atau harus nunggu ada yang ngasih obat dari pihak misal puskesmasnya sendiri? Itu gimana? Kita bisa beli secara mandiri di apotek gitu atau? Ini Mas, kalau yang namanya isoman itu sudah terkonfirmasi dengan pihak desa, pihak rumah sakit, dan itu pasti dalam pengawasan bidan yang bertugas di desa. Dan kedua juga ada tracer. Tracer itu fungsinya satu mencari kontak erat, kedua juga memantau pantauan harian, misalkan si isoman itu mengalami batuk, mengalami demam, kok saya maksudnya badannya nggak enak gini, itu kita selalu memantau. Jadi kalau isoman itu sebetulnya kita harus mengkonsumsi obat-obatan juga sesuai dengan yang dianjurkan sama konsultasi sama bidan desa dulu. Jadi misalkan sakit batuk ya dikasih obat batuk. Nanti dosisnya sudah disesuaikan sama Bu Bidan desa. Misalkan sakit pusing, pokoknya yang diobati itu apa yang dirasakan. Nanti keluhannya disampaikan kepada, bisa langsung menghubungi tracer, bisa langsung menghubungi Bu Bidan. Nanti pasti dikala isoman itu pasti diberikan nomor Bu Bidan atau saya. Jadi misalkan sesak ya nanti langsung dikasih oksigen. Karena di desa itu kebetulan semuanya tersedia. Iya. Jadi jangan sampai beli obat yang kita beli sendiri, tapi justru dosis dan kegunaannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan di waktu kita menjalani isolasi. Itu. Berarti ini pengalaman dari teman saya sendiri ya Bu. Iya. Teman saya itu kemarin ada yang kena COVID. Iya. Terus kan namanya mahasiswa hidup sendiri di perantauan gitu ya Bu. Iya. Itu dia ngekos. Nah itu sejauh yang saya tahu kayaknya dia nggak ada konfirmasi sama petugasnya di daerahnya sana. Jadi dia benar-benar isoman itu ya benar-benar mandiri gitu loh. Iya. Untungnya dia itu nggak ada penyakit bawaan, cuma penciumannya aja yang intinya gejala ringan lah. Berarti kalau misal kayak gitu, misal kita ada benar-benar mandiri sendiri gitu, yang perlu kita misal mengharuskan beli banget di apotek gitu kan Bu, itu obatnya itu yang sesuai dengan apa yang dirasa kita. Iya. Yang perlu diingat lagi juga obat COVID itu nggak ada ya Bu? Tidak ada. Obat COVID itu tidak ada. Tidak ada obat COVID. Yang ada itu hanya penyakit penyertanya. Iya. Dan cara kita menambah imun kita biar bisa perang sama COVID-nya. Iya, itu betul, bahasanya. Tetapi alangkah lebih bagusnya kalau kita langsung lapor ke tenaga kesehatannya yang ada di sekitar kita. Nah, untuk meningkatkan imun Ibu, kalau isoman berarti selama 14 hari ya Bu di rumah atau di dalam kos itu kayaknya bayangan saya itu bakal bener-bener bosen seperti itu ya Bu. Nah justru kalau menurut saya ketika kita bosen itu membuat imun kita turun. Nah saat kita turun berarti COVID yang ada di tubuh kita itu kan lebih senang gitu ya Bu. Nanti malah lebih parah ke gejala yang lain. Nah caranya untuk meningkatkan imun kita itu bagaimana Ibu? Tips-tipsnya biar intinya kunci untuk meningkatkan imunitas itu hati yang bahagia. Jadi apapun kondisinya kita itu ya tetap bahagia. Meskipun kita dalam kos, kita setidaknya mempunyai sekarang itu kan handphone pasti ya setiap nggak mungkin lah yang namanya
remaja sekarang tidak megang handphone. Iya, benar. Video call dengan teman, atau teman itu jangan sampai membiarkan si isolasi itu menyendiri atau merasa sendiri. Hibur dia dengan ya berbagai cara lah. Sekarang itu ya video call, bisa kita ngobrol dari luar itu nggak apa-apa. Misalkan menanyakan, jadi dikala kita ingin mendongkrak imunitas teman kita itu, pertanyaan yang kita ajukan itu, kamu butuh apa? Itu yang dibutuhkan apa? Itu jangan misalkan minum ini nanti biar begini, minum ini biar begini, justru itu akan membuat pusing. Seperti kayak brand yang tadi disampaikan itu, gambarnya apa, isinya apa, itu ya malah bikin pusing. Yang pasti susu, sembarang susu, intinya yang susu itu bagus. Jadi nggak harus brand-brand pilihan, enggak. Intinya yang penting tercukupi asupan nutrisi untuk tubuh kita. Nah, itu poin yang perlu kita garis bawahi ya teman-teman. Ketika seseorang sedang isoman atau justru keluarga kita atau teman kita, jangan membuat mereka itu sendiri. Kita bisa menghiburnya, kita bisa membantunya, tetapi kita juga harus memperhatikan, harus menerapkan protokol kesehatannya. Seperti itu ya, Bu? Iya. Intinya juga yang positif itu, kalau dia sudah terkonfirmasi positif, jangan diam saja, terus biar yang lain tuh juga ikut bantu gitu loh, Bu. Iya kan. Nah, ini kalau di masyarakat desa khususnya yang rumahnya deket-deketan ini, kalau yang ada yang positif COVID itu, sikapnya masyarakat tuh harusnya bagaimana? Intinya sikap masyarakat itu, satu, memberikan ruang. Jadi jangan sampai istilahnya, kalau orang Jawa maksudnya dalam ya kehidupan di desa itu, COVID itu sebetulnya sakitnya itu tidak seberapa. Justru omongan, rasanan, nah itu yang memperberat kondisi. Pikiran kita itu malah mikir yang, oh tanggaku bilang gini, tetangga bilang gini. Itu justru membuat kita itu berpikir keras, kok aku diginiin ya. Nah, seharusnya tetangga memberikan support. Nah, ibaratnya kita support yang paling mengena itu, yaitu ditanya, udah masak apa? Misalkan dalam satu rumah itu isolasi. Kalau misalkan yang isolasi sendiri, pengen apa? Terus misalkan support hanya memberikan istilah singkong goreng, itu akan menjadi support yang luar biasa buat yang isoman. Karena kan di balik singkong goreng itu ada satu perhatian. Kedua, support secara bahwasanya tidak sendiri, ada saya. Misalkan ada apa-apa bisa panggil saya, misal seperti itu. Terus tetangga itu juga harus memberikan ruang yang sedang isolasi itu untuk melakukan aktivitas berjemur. Nah, itu sangat penting. Misalkan nanti harus membuat kita itu supaya tidak merasa mereka itu sendiri, atau berjemur kita itu berdempetan atau apa gitu ya. Yang lagi isoman biar keluar dulu, yang sehat menjauh dulu. Iya, seperti itu. Jadi biar semuanya itu juga enak. Yang isoman juga tidak tersingkirkan. Ada yang istilahnya, ada faktor pendukungnya, tetangga itu tetap mendukung. Jadi jangan begitu keluar yang isoman, jangan keluar. Terus yang lain itu malah pada menggunjing atau itu jangan. Jadi berikan ruang buat melakukan aktivitas. Itu berarti intinya dari pembicaraan tadi, kalau yang sedang isoman itu jangan dijauhi, justru malah didekati, tapi dengan cara perhatiannya itu betul, kita tingkatkan lebih lagi. Sekarang udah nggak zamannya kita itu takut COVID ya, yang enggak, kok ngomongnya takut COVID ya enggak. Kita juga harus takut COVID, tapi jangan sampai
COVID Rasa itu takut sendiri itu. menjadikan kita kayak takut, Momok. terus takut berkepanjangan dulu loh. Iya, intinya momok buat kita. Intinya kita sebagai yang sehat harus memberikan ruang kepada mereka yang sedang isoman, dan yang sedang isoman harus lebih sadar diri, karena kadang kan yang isoman karena merasa dikucilkan jadi kayak tersinggung gitu ya Bu. Iya. Terus ya udahlah, saya mau keluar aja kayak gitu. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa isoman itu adalah, kalau saya mengatakan, kunci dari berhasil dan tidaknya sembuh dari COVID. Betul. Iya. Betul ya Bu? Intinya kunci berhasilnya itu memutus rantai penyebaran COVID. Iya. Jadi pada intinya gini loh. Isoman itu tidak maksudnya yang diuntungkan itu bukan kita saja yang sedang isolasi, tapi tetangga itu juga diuntungkan karena dengan dia mau isolasi, dengan dia mau memisahkan diri, itu artinya menjaga tetangga kita supaya jangan sampai terkena. Jadi ini yang perlu dipahami, dan ini yang menjadi acuan tetangga kita itu tetap memberikan support buat yang sedang isoman. Jadi seperti masker, ibaratnya masker ini kan maskerku untuk melindungimu, maskermu untuk melindungiku. Seperti itu. Nah, perbincangan kita sudah banyak sekali ya. Udah dari tadi udah ngomongin banyak hal. Dari pembicaraan tadi bisa kita tarik kesimpulan jika intinya yang sedang isoman itu hatinya harus bahagia biar cepat sembuhnya. Iya, meningkatkan imunitas. Terus dan lebih lagi, sekarang udah nggak zamannya masyarakat itu menjauhi yang positif. Enggak, jangan. Kita sebagai masyarakat yang bisa dibilang sehat-sehat saja itu harus mensupport yang sedang positif biar pandemi ini segera berakhir. Iya, betul. Siapa lagi kalau bukan kita? Iya. Untuk kalimat penutup Ibu, silakan yang ingin disampaikan. Intinya untuk kalimat penutup ini ya, tolong isolasi itu dilakukan yang sebenar-benarnya sampai dengan masa inkubasinya selesai. Dan tolong untuk masyarakat yang sekitar itu berikanlah dukungan moral untuk yang sedang menjalani isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Sekedar tanyakan kabar itu sudah menjadikan support yang luar biasa. Intinya begitu. Dan isolasi apapun kondisinya harus tetap bahagia. Itu. Harus tetap bahagia ya teman-teman. Sekian perbincangan kita pada malam hari ini. Saya Ida Chandra. Saya Almas Yunan. Pamit undur diri. Sekian dan salam.